Silakan. Silakan, Bapak Ibu. Pak Edi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Edi Kusuma, Merdeka. Alhamdulillah merdeka. Salam sehat. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya singkat saja. Di kami pada sebelumnya sudah melakukan beberapa hal terkait dengan sosialisasi pemuktahiran IDM ini, dan di 14 kecamatan sudah kita lakukan semua progresnya. Memang tinggal menunggu actionnya saja, dan alhamdulillah hari ini sudah bisa kita berjumpa. Ada dua hal yang ingin kami minta penegasan yang terkait dengan template yang ini nikah calon pengantin di stunting ini, Pak. Nah, mohon diperjelas apakah nikah atau yang sudah menikah ini itu apakah dia nikahnya nikah adat atau nikah agama, itu gimana caranya? Apakah nikah adat itu masuk ke dalam pengukuran atau gimana? Kan di beberapa tempat ini kan ada yang menggunakan nikah adat, ada mungkin yang di luar nikah negara gitu. Itu. Yang kemudian yang kedua, listrik. Nah, listrik ini kalau kita lihat tadi disampaikan Pak Mus, itu listrik yang PLN. Nah, sementara di kita ini ada listrik yang tidak terfasilitasi PLN tetapi menggunakan jaringan listrik lain seperti PLTS atau PLTMH gitu. Nah, ini gimana ini untuk penjelasannya? Saya kira dua hal ini dulu yang ingin kami sampaikan sambil menunggu perkembangan dari teman-teman yang lain. Terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Edi. Dua pertanyaan. Untuk yang pertanyaan kedua, silakan. Pak Banjar. Kota Banjar. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya Amri Yahya, Pak, dari DPMD Kota Banjar. Siap. Ini ke Mas Mustaqim, baru dapat berkomunikasi langsung ini hari ini. Padahal kalau WA-an sering ya Mas ya. Hanya sedikit saja ini berkaitan dengan staf petugas desa. Ini perlu penjelasan untuk kami karena kalau berkaitan dengan KASI dan KAUR itu kalau saya lihat dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya itu sudah ada kan. Hanya untuk staf petugas desa ini maksudnya seperti apa? Apakah itu adalah unsur staf desa berdasarkan Permendagri 83 terkait dengan yang membantu KASI dan KAUR atau seperti apa? Sementara itu saja, Mas, sambil berjalan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amri. Singkat jelas, sesuai dengan nama kotanya Banjar. Siap. Oke, silakan yang ketiga. DPRD Kabupaten Bogor. Pak Nana. Bu Nana. Miknya belum hidup. Nana Cetami. Ya, selamat siang Pak. Ya. Mohon izin. Bu Nana ya? Ya, Papa anaknya. Siap Pak, mohon izin Pak, izin bertanya. Dari semua yang sudah dipaparkan, ada mekanisme tentang verifikasi ya Pak ya. Apakah dari verifikasi itu ada alat ukur atau indikator dari tiap-tiap tingkatan saat pengisian IDM? Kemudian dari kami tingkat kabupaten, apakah perlu penyusunan tim? Karena di SOP ada yang ada tiga iniannya, ada dari DPMD,
Bapeda, dan tenaga ahli. Apakah bisa dibuatkan tim ataukah hanya DPMD saja dan TA yang berkontribusi? Mohon izin, Pak. Baik, terima kasih Bu Nana atas pertanyaan 3 alat ukur dengan tim. Saya kembali dengan Pak Mustakin, ada 3 penanya ini Pak Mustakin. Yang pertama dari Pak Edi Kusuma dari Kebun Sintang. Yang pertama mengenai tempat stunting. Diperjelas nikah adat atau nikah apa ya kalau misalnya nikah siri atau nikah KUA tercatat. Kedua, listrik PLN mungkin bisa ada PLTA atau yang pakai energi listrik matahari, karena memang semua desa tidak semua juga menggunakan PLN. Begitu dari Pak Amri. Yang ketiga juga dari Bogor tadi juga menyampaikan mengenai alat ukur indikator. Apakah ada instrumen alat ukur dengan IDM? Nah, untuk selanjutnya saya kembalikan Pak Mustakin selaku pakar dan profesornya. Silakan Pak Mustakin. Ya, terima kasih Pak Rusli, izin untuk merespon yang pertanyaan teman-teman. Kalau kita melihat dari panduan, adalah nikah atau di nomor urut 319 ya. Coba dicek di buku panduan 319. Total calon pengantin atau calon pasangan usia subur di desa. Kalau kami artikulasikan di situ adalah jumlah pasangan yang berencana menikah. Selanjutnya, kalau yang berencana menikah, memang negara kita memiliki ketentuan tentang nikah sesuai dengan sah negara. Tetapi masih banyak yang terjadi di wilayah, di lapangan, itu ada yang nikah adat atau nikah siri ya, nikah siri. Sebaiknya Bapak Ibu, dilakukan pendataan semuanya. Memang kalau nikah yang dilakukan oleh negara itu pasti tercatat semuanya di KUA. Tetapi kalau yang nikah adat atau nikah siri, di sini yang melakukan pencatatan berarti di level desa. Di level desa ada datanya yang warga kita nikah siri atau nikah adat ya. Kalau nikah pemerintah kan pasti ada catatan yang di KUA. Listrik, soal kembali listrik. Pada posisi saat ini listrik yang non PLN Bapak Ibu. Nanti kami akan mendetek di wilayah Bapak Ibu itu berapa warga yang terfasilitasi listrik non PLN. Tetapi untuk template yang kami sediakan adalah khusus yang non PLN. Kami yakin di wilayah Kalimantan itu banyak wilayah pedalaman yang aksesnya listriknya itu terjangkaunya adalah non PLN. Ada yang biodiesel, ada yang PLTS. Tapi pada posisi saat ini kami ingin mendapatkan data yang non PLN-nya, nama-namanya itu. Terus selanjutnya untuk petugas desa. Petugas desa adalah yang menjadi staf di desa Bapak Ibu. Bisa perangkat desa juga bisa. Jadi siapakah yang ditunjuk oleh kepala desa yang menjadi petugasnya? Situ Bapak Ibu. Terus soal verifikasi tekniknya seperti apa? Di dalam melakukan verifikasi dan validasi dalam mendapatkan data yang akurat, di level kabupaten atau di level kecamatan, kalau di level kecamatan itu kan ada Pak Camat sama pendamping desa. Di situ mengidentifikasi atau memverifikasi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh desa. Hal-hal yang strategis yang mana yang sesuai, itu dicek. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Direktur, jangan sampai hanya sebagai pos saja. Tuh.
Terus selanjutnya adalah apa perlu menyusun tim? Perlu Bapak Ibu. Makanya di dalam pengorganisasian yang sudah kami sampaikan, di situ ada ini Bapak Ibu. Di level kabupaten, timnya adalah Dinas PMD, Bapeda, dan TA Kabupaten. Kenapa kami harus melibatkan TIK? Data ini adalah pendamping, tugasnya adalah mendampingi pemerintah untuk menghasilkan data yang valid, akurat. Yang diharapkan disupport penuh oleh Dinas PMD. Dengan tupoksinya Dinas PMD adalah merangkul para pendamping, camat, dan kepala desa, itu akan saling kompak, mendapatkan data yang sesuai dengan realitas di lapangan. Harapannya selanjutnya adalah Bapeda. Bapeda di sini nanti akan diharapkan mampu mengimplementasikan dari rekomendasi yang ada. Karena identifikasi, kita akan mendapatkan posisi capaian kinerjanya yang saat ini. Setelah kinerjanya sudah tercapai, oh ternyata masih ada beberapa yang perlu ditindaklanjutin. Kita cek rekomendasinya apa. Rekomendasi IDM-nya kita cek, oh ternyata ada beberapa yang menjadi kewenangan desa, kewenangan kabupaten, kewenangan provinsi, maupun kewenangan pusat, maupun kewenangan masyarakat dan akademisi. Di situ kita bergerak pada posisinya masing-masing. Maka teori pentahelik di situ, maka akan lengkap apabila kita bekerja sesuai dengan rekomendasinya yang hasil pengukuran identifikasi ini. Maka di sini peran Bapeda mendistribusikan rekomendasi sesuai dengan kewenangan OPD-nya masing-masing. Sehingga apa? Potret baik yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diturunkan ke Kabupaten se-Jawa Barat, itu memberikan potret yang baik, positif. Itu. Dan sebelumnya, yaitu Jawa Timur dan Kalimantan Barat. Dan mulai diikutin oleh pemerintah provinsi lainnya, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Riau, itu udah mulai fokus. Itu. Mungkin itu yang bisa saya tanggapin, Bapak Ibu, akan ada dibuka sesi pertanyaan kembali. Pertanyaan kedua. Udah. Baik, terima kasih Pak Mustaqim. Sudah jelas gamblang sampai Pak Mustaqim ini.